rights and women's rights are human rights. Women are not even accepted as human beings. They are treated with injustice and inequality. Jadi, apa itu gender inequality? Gender inequality atau ketidaksetaraan gender adalah proses sosial di mana laki-laki dan perempuan tidak diperlakukan secara sama. Perlakuan tersebut mungkin timbul dari perbedaan mengenai biologi, psikologi, atau norma budaya yang berlaku di masyarakat. Beberapa dari perbedaan ini didasarkan secara empiris, sementara yang lain tampaknya dibangun secara sosial. Studi menunjukkan pengalaman hidup yang berbeda dari gender di banyak domain termasuk pendidikan, harapan hidup, kepribadian, minat, kehidupan keluarga, karir, atau afiliasi politik. Ketidaksetaraan gender dialami secara berbeda di berbagai budaya dan juga mempengaruhi orang-orang non-biner. Dalam laporan Global Gender Gap Index 2020 yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia yang diadakan pada tanggal 21 sampai 24 Januari 2020 mengatakan bahwa Indonesia berada di peringkat 85 dari 153 negara dengan nilai 0,70. Sebenarnya Indonesia ini telah mengalami perbaikan sebanyak 55% dalam kepemimpinan perempuan. Contohnya adalah Menteri Keuangan RI yaitu Bu Sri Mulyani Indrawati yang menjabat menjadi Menteri Keuangan selama 2 periode berturut-turut. Global Gap Index 2020 juga mencatat bahwa Indonesia berada di peringkat 68 dengan skor 0,68 pada subindeks dalam bidang ekonomi. Hal ini harus diapresiasi karena kalau bisa dilihat dari tahun-tahun sebelumnya Indonesia ini naik sebanyak 28 peringkat. Sedangkan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan yang setiap tahunnya itu selalu naik. Jadi, hal ini membuat bahwa bidang kesehatan dan bidang pendidikan di Indonesia ini kesenjangannya sudah mulai mengecil. Dalam bidang politik di mana keterlibatan perempuan setelah memasuki masa Pak Jokowi ini sudah sangat meningkat. Karena walaupun masih belum bisa memenuhi kuota 30%, tapi dalam kabinet Pak Jokowi kita sudah memiliki 9 perempuan yang masuk ke dalam kabinetnya. Dan pencapaian ini adalah pencapaian yang paling bagus dari negara Indonesia dan juga di dunia. Oke, jadi ketidaksetaraan gender itu sebenarnya merupakan masalah yang umum, namun juga merupakan sebuah masalah yang sayangnya sering diremehkan atau diabaikan oleh orang-orang, apalagi di Indonesia. Ironisnya, masyarakat cenderung menormalkan fenomena ini, dan pemerintah serta masyarakat belum menemukan solusi yang tepat. Misalnya menurut survei The 2016 Women's Health and Life Experiences, 1 dari 3 wanita berusia 15 sampai 64 tahun di Indonesia melaporkan bahwa mereka pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual dalam hidupnya. Gender inequality menurut gue pribadi adalah suatu masalah yang cukup berat, namun seringkali masih diabaikan oleh orang-orang di sekitar. Khususnya di Indonesia semenjak adanya Kartini, emansipasi wanita mulai meningkat. Namun setelah itu, jika saya lihat sekarang masih ada banyak gender inequality yang terjadi di Indonesia, khususnya terhadap wanita. Wanita masih mengalami diskriminasi, masih mengalami pelecehan dari fisik ataupun seksual ya. Dan menurut saya masih ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghentikan gender inequality khususnya di Indonesia. Kita harus mulai berhenti untuk mendiskriminasi wanita dan menyetarakannya dengan pria. Jadi efeknya gender inequality ini apa sih dalam kehidupan kita? Yang pertama, kalau misalkan kita melihat dari sisi ekonomi, gender inequality dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan gaji antara gaji wanita dengan gaji pria, di mana gaji wanita tuh biasa tuh lebih rendah daripada gaji pria. Bahkan Kementerian Keuangan Sri Mulyani sendiri mengatakan bahwa di Indonesia gaji perempuan itu
biasanya banyakan lebih rendah daripada gaji laki-laki. Gaji perempuan tuh para perempuan itu menerima gaji 23% lebih rendah daripada gaji laki-laki. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah gender inequality ini tuh dapat memperluas yang namanya gender-based violence, di mana laki-laki itu sering sekali menganggap wanita adalah makhluk rendahan, sehingga mereka tuh tidak akan merasa ragu untuk melakukan kekerasan, menindas mereka atau menyakiti mereka sebagai bentuk untuk kepuasan mereka sendiri begitu. Dan perempuan ini juga tidak akan berdaya karena mereka juga mungkin kekuatan fisiknya kurang. Gender based violence ini tuh bisa dalam berbagai macam bentuk, entah itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, atau bahkan mungkin bentuk pemerkosaan, sehingga ini sangat berefek bagi kehidupan kita. Kedua efek yang telah disebutkan tadi dapat menimbulkan efek pada para wanita baik secara fisik maupun secara mental. Secara fisik, wanita akan lebih rapuh karena tidak memiliki gaji yang cukup untuk mendukung kebutuhan sehari-hari. Hal ini menyebabkan para wanita untuk memilih makanan yang lebih tidak bernutrisi hanya karena harganya yang lebih murah. Selain itu, menurut medicalnewstoday.com, wanita juga seringkali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai karena harga layanan kesehatan saat ini yang mahal. Walaupun sudah ada yang namanya BPJS, tidak bisa menjamin kesejahteraan wanita dalam segi kesehatan. Hal ini dikarenakan BPJS yang tidak mengcover semua penyakit yang ada. Kalau dilihat dari segi mental, yang paling sering terlihat adalah wanita yang mengalami depresi. Hal ini bisa terjadi karena wanita menyimpan trauma dari kekerasan dan perlakuan diskriminasi yang pernah dialaminya. Cara menghilangkan ketidaksetaraan gender. Jadi dengan cara membangun kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya menghilangkan pemikiran dan kata-kata maklum perempuan. Karena tanpa disadari, stereotip ini tuh sangat melekat di kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat kita. Contohnya saat perempuan melakukan kesalahan saat menyetir, orang-orang akan mengatakan maklum perempuan. Sedangkan jika pria melakukan kesalahan, orang-orang tidak akan mengatakan maklum pria, tapi mereka mengatakan paling tidak fokus atau tidak sengaja. Hal ini seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan itu skillnya dan pendidikannya lebih rendah daripada para pria. Jadi kita harus menghilangkan stereotip itu di dalam kehidupan kita ini. Cara lainnya kita juga bisa mengikuti aktivitas kesetaraan gender. Aktivitas ini itu tidak sekedar untuk para perempuan saja, tapi harus diperbarengi dengan para pria. Sehingga para perempuan dapat dilatih agar lebih aktif, berani untuk menyatakan pendapatnya dan dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Dan para pria harus dapat juga menghargai kemampuan dan pengetahuan para perempuan ini. Berdasarkan website Women Going Beyond, ada 10 cara untuk mempersempit kesenjangan gender yang ada di saat ini. Yang pertama, lebih mendengarkan para wanita dan juga anak perempuan. Tanya pengalaman mereka, apa yang telah mereka lalui, ciptakan ruang yang nyaman bagi mereka agar mereka dapat terbuka. Yang kedua, kita dapat bervolunteer atau berdonasi kepada organisasi yang berjuang atau mendukung pemberdayaan perempuan. Yang ketiga, kita juga harus meningkatkan partisipasi perempuan dalam legislasi lokal, regional, nasional, serta juga dalam bisnis, dan juga mendukung para wanita yang ingin bekerja di bidang non-tradisional seperti sains, politik, dan juga olahraga. Hal itu dapat mendobrak tabu yang sudah lama berada di masyarakat. Yang keempat ini penting banget, yaitu mensupport dan memperjuangkan hak wanita mendapatkan edukasi. Yang kelima, kita harus berani membuka suara untuk menentang perilaku dan juga komentar misoginis. Yang keenam ini sering terjadi dalam rumah tangga, yaitu kita harus dapat membagi pekerjaan yang namanya pekerjaan rumah dan juga pekerjaan menjaga anak. Yang ketujuh, cari tanda-tanda kekerasan gender dan segera melaporkannya. Yang kedelapan, memberi nol toleransi terhadap kekerasan seksual. Yang kesembilan, menuntut upaya yang sama dalam pekerjaan yang sama. Yang terakhir adalah untuk para perempuan di luar sana, women supporting other women. Kita harus dapat saling membantu dan mendukung agar kesetaraan gender dapat terwujud.
bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran terhadap gender inequality atau ketidaksetaraan? Tentunya pada pertama-tama seseorang harus memulai lebih dahulu. Mereka harus memberikan edukasi kepada orang-orang yang mungkin tidak begitu paham atas gender inequality atau apapun itu gender equality di pemikiran mereka. Ketidaksetaraan ini bekerja di berbagai macam bidang atau di berbagai macam aspek, terutama salah satunya seperti daerah perkantoran, bahkan di lingkungan diri kita sendiri. Dan cara paling mudah untuk menghindarkannya atau meningkatkan kesadaran orang-orang yaitu dengan edukasi, memberikan mereka bahwa gender inequality tidak seharusnya dilakukan. Seperti misalnya di daerah perkantoran, tidak seharusnya perempuan atau laki-laki di bidang yang bekerja di bidang yang sama memiliki gaji atau upah yang berbeda. Karena itu mengurangi kesempatan para perempuan untuk memiliki kesempatan sebanyak laki-laki. Atau mungkin di daerah lingkungan atau di sekitaran kita sendiri dengan mindset yang mungkin mengira kayak mereka perempuan, atau misalnya itu kan perempuan udah biasa, tidak seharusnya itu dilakukan atau bahkan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua tentunya merubah diri kita sendiri terlebih dahulu, mengedukasi diri kita sendiri terhadap apa itu gender inequality, tentang apa itu efek-efeknya yang bisa didapatkan apabila kita melakukan hal-hal tersebut, dan ketidaksadaran ini sudah seharusnya dikurangi dan dimusnahkan dari berbagai macam aspek. Dan cara yang paling mudah adalah dua hal itu. Kita yang pertama harus memulai apabila tidak ada yang memulai. Atau mungkin untuk orang-orang yang menonton video ini sebagai seorang individu atau dari sebuah perusahaan, sudah seharusnya semua gender memiliki atau mendapatkan kesempatan yang sama dan tidak ada perbeda-bedaan. Dan yang kedua, untuk merubah mindset kita sendiri untuk tidak lagi memikirkan antara beda-beda gender atau membeda-bedakan mereka sesuai dari gender mereka. Seperti contohnya sudah saya sebut tadi, di daerah perkantoran tidak seharusnya laki-laki atau perempuan yang memiliki bidang yang sama memiliki upah yang berbeda. We support gender equality.